Kemerdekaan, merdeka. Kata ini akan selalu saya dengar menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak segala bangsa. Namun saya hanya menganggap biasa atau bisa dibilang remeh kata ini. Lagi pula saya merasa masa penjajahan telah berlalu dan saya juga tidak pernah dijajah sebelumnya. Namun semakin saya tumbuh dewasa, saya menjadi semakin mengerti apa arti kata kemerdekaan bagi diri saya sendiri. Kalau dilihat dari KBBI, merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lain sebagainya. Untuk zaman sekarang mungkin perhambaan dan penjajahan sudah tidak ada lagi. Namun ketika seseorang atau pihak tertentu mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan kita, bisa dikatakan kita terikat dengan orang atau pihak tertentu itu. Kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi apa yang diminta atau diinginkan orang tersebut. Sebagai contoh, ketika kita bekerja dengan orang lain itu artinya kita terikat dengan orang tersebut. Kita harus memenuhi atau mematuhi apa yang menjadi permintaan orang tersebut karena dia sudah memberikan hak kita yaitu gaji yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau ketika kita memiliki hutang budi kepada seseorang yang telah menyelamatkan kita dari situasi sulit atau berbahaya. Walaupun orang itu tidak meminta kita untuk membalas budi, namun ada sesuatu di hati kita yang menuntut kita untuk membalas kebaikan orang tersebut. Ketika kita tidak terikat dengan siapapun dalam hubungan apapun, kita menjadi pribadi yang merdeka. Pribadi yang bebas menentukan apa yang kita inginkan. Namun tentu saja ketika kita memilih untuk merdeka atau tidak terikat pada apapun atau siapapun mempunyai konsekuensinya sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dengan siapapun, kita harus dapat melakukan segala hal sendiri, dan itu tentu saja hal yang mustahil karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai contoh, jika kita ingin makan nasi dengan sop ayam, maka untuk menghindari terlibat dengan orang lain, maka kita harus tanam padi terlebih dahulu. Lalu kemudian tanam wortel, kentang, dan berbagai sayuran yang dibutuhkan untuk membuat sop. Belum lagi harus menangkap ayam, mengguliti dan memotongnya. Sungguh sangat merepotkan. Jadi kesimpulannya, apakah ada orang yang bisa merdeka sepenuhnya? Sayangnya jawabannya tidak. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk membantunya bertahan hidup. Dan dari setiap kerjasama yang dibuat, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, dan hal itulah yang membuat kita saling terhubung dan terikat satu sama lain. Penulis, Albert Santoso.